warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Dekan Fakultas Usuluddin, para pembicara, Bapak Moderator dan saudara sekalian. I'm sorry, maybe I speaking Indonesia. Aktsaruhum Indonesiun. Seantik bilu bahasa Indonesia. Bapak saudara sekalian, jadi saya coba sebelum saya tadi bicara ngobrol-ngobrol dengan Bapak Mulyadi Kartanegara, beliau punya satu buku yang luar biasa ini, Essential of Islamic Epistemology. Mungkin akan memberi paradigm baru juga di dalam dunia filsafat. Saya kebagian satu materi mengenai dzauq sebagai basis pengembangan epistemologi. Tetapi saya lebih ini menulis mengenai penyederhanaan epistemologi sufi ini, ya, epistemologi sufi dalam konteks melalui pendekatan dekonstruktif. Pendekatan dekonstruktif ini sudah berlangsung lama tetapi tidak diangkat ke permukaan, sehingga berpengaruh luar biasa terhadap kehidupan cara pandang umat. Contoh, umat Islam ini seluruh dunia mayoritas berburu sukses, berburu ijabah, berburu menang, berburu hebat, berburu karomah, macam-macam. Itu mayoritas. Ini kalau ditinjau dari dunia sufi, apalagi dalam perspektif epistemologis, ini masuk kategori slang, ya, kelompok slangkes. Para slangkes spiritual ya begitu. Dia seringkali mengatur Tuhan untuk mengikuti selera dia. Nah, ini menjadi slang. Nah, padahal proses-proses yang diajarkan oleh agama ini adalah proses yang sesungguhnya dari sesuatu di mana manusia ini nggak ngerti apa-apa. Lalu Allah itu menurunkan wahyu, menurunkan cahayanya. Nah, ini dihantar kemudian. Tetapi memahami penghantar Tuhan melalui wahyu inilah muncul ilmu pengetahuan. Nah, ini karena itu saya sebutkan seluruh problem, polemik, kerutan-kerutan filsafat, psikologi, dan seluruh fakultas-fakultas pengetahuan. Kenapa agama ini menjawab? Karena memang ini sebuah proses dari, kalau di Al-Quran atau di dalam pandangan teologi kita, Allah muhaitum bikulli syai', Allah meliputi segalanya. Pemahaman meliputi inilah yang kemudian menjadi sebuah perjalanan pengetahuan sebenarnya. Sampai pada tahap yang kemudian muncul polemik mengenai wahdatul wujud, wahdatul syuhud, itu semua soal perjalanan ini. Nah, karena itu kenapa kita angkat teori dekonstruksif? Karena sebenarnya ijabah itu afdhalu minad du'a. Ad-du'a afdhalu minal ijabah. Bukan sebaliknya. Berdoa itu lebih utama dibanding ijabah. At-ta'ah afdhalu min thawabiha.
taat itu lebih utama dibanding pahalanya. Tapi semua orang mencari pahala, bukan mencari taat. Rakaataini fi shalah afdalu minal jannah wa ma fiha. Dua rakaat saja itu lebih utama dibanding surga seisinya. Ini mestinya didekonstruksi begitu. Karena kalau tidak demikian maka semua orang umat ini akan menjadi hedonis, bahkan materialis. Kenapa? Karena ketika dia menghadap Tuhan penuh dengan tawar-menawar. Untungnya apa saya Tuhan? Menghadapmu. Walaupun pada akhirnya Tuhan juga memberi tawaran-tawaran itu karena Tuhan mengenal manusia itu sangat lemah, enggak berdaya, hina, dan enggak memiliki kemampuan. Nah, di sini barangkali sangat berbeda dengan cara pandang Barat yang mengeksplorasi keakuan. Daiket, aku bisa, aku mampu, aku berpikir maka aku ada. Tapi di dalam dunia sufi didekonstruksi. Ketika aku tidak ada, maka dia ada. Itu hakikat dari ada. Makanya Nabi Musa alaihissalam gagal itu karena dia hampir-hampir menggunakan paradigm yang berkembang secara kultural di wilayah Fir'aun ketika itu. Fir'aun itu mengeksplorasi aku, lalu memuncak pada ana rabbukumul a'la. Nah, hal yang sama jauh ketika iblis mengatakan ana khairum minhu. Ketika Nabi Musa, ya, ini paradigm budaya yang dipakai frame Nabi Musa untuk menghadap Allah. Waktu itu sangat rasionalis memang beliau. Lalu Tuhan, tampakkanlah dirimu. Arini, anzur ilaik. Semua dengan menggunakan kata ganti orang pertama tunggal aku. Arini, tampakkanlah dirimu padaku. Semuaku. Aku, nah, lagi-lagi akan melihatmu. Dan Allah menjawab, lantaroni, kamu tidak bisa melihat aku. Yang bisa melihat aku ya aku, bukan kamu. Nah, ini dari sini mestinya kita mengembangkan teori dekonstruktif di dalam dunia filsafat. Yang ini pengaruh psikologinya terhadap kebudayaan pengembangan tentang konsep manusia. Di Indonesia saya tidak tahu apa yang sedang berkembang sekarang, tapi saya kira Fakultas Usuluddin harus ikut meneliti, bertanggung jawab terhadap pengembangan SDM bangsa ini, yang seluruh cara pandang pengembangannya lebih banyak didominasi oleh psikologi Barat. Para trainer selalu mengatakan Anda bisa, Anda hebat, Anda mampu, Anda berdaya, Anda ini semuanya. Padahal pada saat kita mengatakan aku bisa, aku mampu, aku hebat, itu kan hijab sebenarnya yang terjadi. Kita sedang kehilangan Tuhan. Dan itu sangat fir'aunis. Nah, pada akhirnya apa ya? Pasti ana khairum minhu, aku lebih baik dibanding kawanku, dibanding temanku, dibanding yang lain. Iblisian. Nah, ini kita coba bareng-bareng merenungkan, memikirkan bagaimana kalau tadi disebut misalnya teori Irfani, tetapi mesti harus kita bertanya besar-besaran, apakah makrifat itu akhir dari seluruh proses ontologi?
Jangan-jangan makrifat itu instrumental belaka. Sejarah, kalau kita melihat sejarah filsafat dan tasawuf dalam dunia Islam, itu kan akan selalu muncul paradigm epistemologi hampir setiap periode. Dari Hakim At-Tirmidzi misalnya, itu awal yang mulai sistematis. Kemudian Abdurrahman As-Sulami, Al-Qushairi, itu memiliki paradigm yang memiliki keunikan masing-masing. Belum lagi Ibnu Arabi yang luar biasa. Dan di era 1 abad kemudian disederhanakan dengan sangat-sangat sederhana. Kalau Anda membaca Futuhatul Makkiyah, ya, 8 jilid jelimet, cuman disederhanakan dalam 10 kalimat oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu kan dahsyat sekali. Mengenai soal al-kasyaf, mukasyafah. Nah, kalau kita membaca tafsir tasawufnya Ibnu Arabi, tafsir tasawufnya, itu dari awal sampai akhir, tasawuf itu hanya bicara tentang metode al-kasfu wal hijab. Dan itu kemudian disederhanakan lebih mudah oleh Ibnu Athaillah. Kelak kemudian Asy'aroni mencoba mengurai kembali. Nah, ini bahwa proses-proses epistemologi ini perlu dibongkar, tapi juga disederhanakan. Barangkali Pak Mulyadi juga berusaha beristihad untuk itu. Tetapi satu hal, saya ingin menyampaikan bahwa kalau secara amaliyah dan secara ilmiah, Rasulullah menjawab 3 pertanyaan malaikat Jibril, iman, Islam, ihsan. Itu berarti sumber dari seluruh jawaban pergolakan filosofi juga ada di situ semua. Oleh karena itu tantangan kita, bagaimana sih misalnya epistemologi yang islami, epistemologi yang imani, epistemologi yang ihsani. Ini yang mesti, apa hubungan pikiran seseorang ketika berhubungan dengan syariat? Apa pikiran kita ketika berhubungan dengan tariqah atau hakikah? Apa pikiran kita ketika berhubungan dengan tajalli atau tahakkuk? Ini harus terurai. Kalau tidak, umat Islam secara filosofis akan mengalami polemik luar biasa dan itu berakhir dengan konflik psikologis. Dan ini nggak selesai-selesai, soal takdir dan ikhtiar saja. Walaupun ini contoh paling sederhana. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan, ahli sunnah wal jamaah berada dalam posisi antara takdir dan ikhtiar. Ketika ditanya yang disebut antara itu di mana, secara akademik nggak ada yang bisa membuktikan. Nah, akhirnya orang tetap saja, ya saya tak berusaha Pak, nanti kalau sudah mentok baru tawakal. Ini slang spiritual yang berkembang seluruh Indonesia, mungkin Asia Tenggara. Itu slang. Padahal tawakal itu mendahului ikhtiar. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, ini karena pengaruh reposition secara epistemologi belum terapresiasi. Apresiasi pikiran, renungan al-fikrah terhadap sains, terhadap metafisik, terhadap apakah boleh renungan itu memasuki alam malakut, alam jabarut misalnya. Ini harus diselesaikan oleh kita semua. Jadi, dari sini beberapa hal yang saya sampaikan di dalam epistemologi Islami yang karena kalau Nabi memberi simbolisme amaliyah dasarnya itu ya rukun Islam, maka itu adalah ilmu pengetahuan dan amaliyahnya semuanya serba zawahir.
Jadi kalau seluruh pengetahuan, penelitian Fakultas Kedokteran itu kategorinya, epistemologinya masuk Islami, bukan imani. Fisika dan seterusnya itu wilayahnya Islami. Penataan ilmu politik, sosial, kebudayaan itu wilayah epistemologi Islami. Tetapi ketika di wilayah epistemologi imani, maka apa? Nah, di sana mesti harus dibangun simbol-simbol. Seperti misalnya hikmah. Yuk til hikmah. Hikmah itu posisinya di mana? Kalau di wilayah rasional, maka fikrah hubungannya dengan kondisi psikologi kita yang di sebelah mana? Ruang apa? Nah, ada satu hal yang seringkali disebut oleh para filosof bahwa induk ilmu pengetahuan itu filsafat. Tetapi induk filsafat apa? Nah, mereka sudah selesai karena menganggap filsafat itu akhir sebuah perjalanan pemikiran manusia untuk meraih kebenaran final. Nah, tetapi kalau agama menjawab, ya di sini Islam, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Berarti problema filosofis, ilmu pengetahuan itu berakhir pada ahlu dzikr. Allah menyebut tidak ahlal aqli, ahlal fikri, tapi ahlal dzikr. Walaupun di tafsir terjemahan Departemen Agama, ahlal dzikr itu para ulama atau ahli ilmu pengetahuan. Tetapi Allah dengan sense menggunakan sastra nususnya di situ itu ahla zikr. Itu berarti zikrullah itu proses reproduksi pengetahuan luar biasa di sana. Karena itu kalau disebut bahwa akhir dari filsafat itu nanti sesungguhnya kalau dalam agama kita ada yang disebut al-iqon, yakin. Karena kalau masih skeptis itu selalu filosofis terus. Maka perlu ada al-iqon. Tetapi ketika al-iqon itu malah berbalik begini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Loh, untuk iqon kok malah ibadah? Bukan eksplorasi filosofis. Nah, ini yang kita sebut mungkin kita perlu ada renungan dekonstruktif tadi. Apa hubungan ubudiyah dengan lahirnya pengetahuan? Makanya lebih dulu mana sebenarnya kalau tadi disebut tasawuf amali atau tasawuf ilmi? Kalau dari teori dekonstruktif, amali dulu baru melahirkan ilmi. Yadhkurunallah baru wa yatafakkarun. Amanu baru utul ilma. Jadi kita secara akademik bertugas mensistematisir saja. Reproduksi amaliyah itu menjadi pengetahuan sebenarnya. Bukan sebaliknya kita merambah di jalan gelap melalui kemampuan akal pikiran kita untuk mencari kebenaran final. Nah, ini kalau itu terjadi maka orang nanti akan kembali kepada polemik lama, akal setara dengan agama dan seterusnya. Nah, jadi ini sudah sekalian, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya juga membangun epistemologi dengan pembagian pengetahuan lebih sederhana lagi. Ilmu itu ilmu zahir, ilmu batin, kan gitu saja. Ilmu zahir itu dibagi lagi, ilmu batin dibagi lagi. Nanti ada wilayah ilmu tariqah, ilmu hakikah, ilmu haqaiqil haqaiq terbagi lagi. Nah, ini yang jangan sampai kita itu terjebak gitu, karena kita mungkin di dunia akademik itu sangat memiliki fungsi dan tugas berat, yaitu ya tetap
terlibat untuk di dunia pengetahuan. Jangan sampai kita memasuki apologia, apologi, satu tingkat di mana seseorang itu ketika tidak mampu sudah menganggap ini akhir perjalanan intelektual yang sesungguhnya. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mengingatkan ma'aradat himmatus salikin antaqifa indama kushifa laka illa wa nadatu hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamak wala tabarrajat dhawahirul mukawwanat ila wa nadatu haqa'iquha innama nahnu fitnah fala takfur. Tak ada hasrat, kalau kita sebagai ilmuwan ya hasrat intelektual kita ketika dibuka mukasyafah oleh Allah atas pencerahan-pencerahan, hampir semua para penempuh jalan intelektual, bahkan jalan sufi, selalu mengatakan ini yang aku cari selama ini. Semua mengalami begitu, tapi beliau mengingatkan illa wa nadatu hawatihul haqiqah, kecuali pasti akan ada intuisi hakiki yang terekspresi ketika itu mengatakan yang kamu cari masih di depan sana. Rasulullah juga begitu. Rasulullah secara manusiawi mengalami perjalanan filosofis juga. Ketika beliau dibukakan rahasia saintis di alam semesta dan rahasia metafisis, beliau selalu terbengong-bengong dan mengatakan, diingatkan oleh Jibril, Muhammad terus, yang kamu cari Allah. Dibuka surga, senang, bukan di sini tempatmu, naik. Nah, ini juga gambaran mengenai perjalanan kita. Hal yang tampak di balik semesta ini, kalau wujud zahirnya selalu mengatakan, hai bunga, siapa Anda? Si bunga akan mengatakan, saya ini hanyalah cobaan bagi Anda. Kalau Anda terpesona dengan wujud bungaku, wujud nyataku, innama nahnu fitnah. Sains juga begitu. Kita meneliti lab, di laboratorium, mendapatkan teori atom nuklir, dia akan mengatakan, ini yang kita cari. Si nuklir mengatakan, saya cobaan, fala takfur. Tetapi fanzuru madza fi, lihatlah yang tersembunyi di balik. Yang tersembunyi di balik diriku, kata si bunga, kata si nuklir, asma'uhu, sifatuhu, af'aluhu. Muncullah kebijaksanaan ilmu pengetahuan yang luar biasa karena ada asma dan sifat-sifat Tuhan. Saya kira demikian. Silahkan moderator terjemahkan biar ada ini tadi summary saja ya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya menjawab satu pertanyaan saja ini. Apa bedanya as-sirru dan al-qalbu? Jadi ada apresiasi yang diungkapkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim At-Tirmidzi, mengenai ruang batin kita. Yang paling pinggir itu as-sadr, dada. Di dalam dada ada al-qalbu, dalam al-qalbu ada al-fuad, di dalam al-fuad ada as-sirru. Nah, as-sadru ini wilayahnya, orientasi epistemologinya itu Islam. Karena itu yasroh sadrahu lil Islam, bukan lil iman. Tapi kalau al-qalbu itu iman wilayahnya. Karena itu tasdiqun bil qalbi, iman itu. Fuad itu wilayahnya sudah wilayah wilayah roh. Jadi sudah merupakan wilayah-wilayah aksiologis tetapi lebih estetis. Nah, di dalam fuad itu ada al-lubu, itu wilayah asror, sir tadi. Disitulah tahakkuk, wilayah ontologis. Jadi kalau digambarkan sederhana,
Al-fikrah, pikiran, itu wilayahnya pasti wilayah ontologi, epistemologi. Nah, tetapi ini ada apresiasi. Ini contoh misalnya begini. Saya dulu kalau nggak salah pernah menyampaikan mengenai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut mata kepala kita itu tulisan dan huruf. Menurut pikiran kita itu dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menurut akal kita di situ ada makna-makna terdalam mengenai kebenaran hakikat asma di balik huruf-huruf ba, sin, mim dan seterusnya. Menurut nafsu kita, basmalah itu nafsu akan selalu mengatakan apa untung saya membaca basmalah. Kalau saya baca sekian kali bisa hebat apa saya? Itu pasti nafsu kita. Tapi kalau kolbu kita, hati kita yang membaca basmalah, maka dia membaca basmalah itu, dia selalu membaca asma dan sifat Allah di balik semua huruf yang ada di situ. Nah, kalau yang membaca sir kita, beda lagi. Maka dia mengatakan, basmalah itu adalah aku. Akulah basmalah itu. Itu ekspresi yang pernah diungkapkan secara spontan oleh Al-Halaj ketika mengatakan anal haq. Itu yang mengekspresikan sirnya, bukan pikiran dan akalnya. Nah, ini yang menjadi tugas besar kita untuk memilah wilayah-wilayah ini sehingga terjadi polemik antara Ibnu Rushdi dan Imam Ghazali. Imam Ghazali dan para filosof. Ini hanya soal reposisi ini yang nggak selesai ketika itu. Makanya saya pernah bertanya kepada seorang sufi, seandainya dua orang ini bertemu dalam satu tempat, empat mata, apa yang dikatakan? Maka kata si sufi itu mengatakan yang berkata pertama kali adalah Ibnu Rushdi. Ibnu Rushdi mengatakan pada Al-Ghazali, hai Al-Ghazali, aku tahu isi seluruh pikiranmu. Lalu ganti Al-Ghazali yang balik berkata, ya, kamu tahu isi pikiranku, tapi saya tahu isi hatimu. Saya kira jawaban sederhana sang sufi ini menjawab seluruh polemik antara Al-Ghazali dan Rushdi yang berlangsung berabad-abad sampai sekarang nggak selesai. Diselesaikan oleh seorang sufi yang sederhana dengan dua kalimat saja. Aku tahu isi hatimu, aku tahu isi pikiranmu yang satu. Imam Ghazali mengenal pengetahuan dari hakikat menuju syariat. Rushdi dari syariat mencari hakikat. Hanya itu saja. Saya kira demikian. Dan soal tadi saya sedikit menambahkan soal causality, ya, hukum kausalitas. Apakah kita ini sebagai sebab atau sebagai akibat? Di dalam proses dunia tasawuf, manusia itu ketika bersyariat selalu menjadi sebab. Sebab saya sholatlah saya dapat pahala. Lalu Allah jadi akibat. Akibatnya Allah memberi kepadaku. Tetapi ketika dia bertemu Allah, dia katakan, loh Tuhan, aku ini ternyata akibat. Gitu. Akibat dari seluruh kehendakmu. Nah, ketika dia sudah begitu, siapa diriku sebenarnya? Loh, aku ini hambamu. Ketika menjadi hamba, maka dia kembali menjadi sebab, tapi sebab yang bersama Allah. Nah, jadi tadi Mas atau Mbak tadi jangan terlalu bingung dengan causality. Kita memang pernah menjadi sebab dan pernah menjadi akibat. Kalau sudah memuncak, kita menjadi sebab tetapi bersama musabbibul asbab, yaitu Allah. Jadi kalau dokter menyembuhkan penyakit itu sebab, karena wilayahnya syariat. Wa huwa yashfin, wilayah hakikat, akibat. Tapi ketika sang dokter itu sekaligus seorang sufi, saya menyembuhkan bersama Allah, sehingga dia
mau apapun membaca basmalah dengan basmalah yang sesungguhnya. Sederhana sebenarnya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.